Maaf, keraton mulai Dadap Utara dipegang raja yang ke-10 itu panggilannya Mangkurat Agung, sudah dibilang Mataram Islam karena dulu kerjasama Belanda. Ini dinamakan pintu Kamandongan untuk pemandu para tamu di luar negeri itu, tamunya raja lewatnya kan sini. Kalau yang ini namanya pintu Brojonolo. Artinya pintu Brojonolo, pintu itu jalan, Brojo itu tajam, Nolo itu dalam, hati maksudnya. Seandainya ada tamu dari luar negeri mau masuk keraton sini niatnya itu jelek, itu pulang nggak sampai rumah pasti sudah meninggal. Karena apa? Ini yang nunggu makhluk halus dari pantai selatan itu masih banyak lingkungan keraton sini. Karena waktu kerajaan ke-9 ya, ke-4 baru tetap di sini pintu hadap selatan sampai ke-9. Raja ke-9 punya peninggalan menara seperti masjid ini namanya Panggung Songgobuwono, itu untuk pertemuan sama Ratu Pantai Selatan. Songgobuwono. Iya. Setelah mau hubungan sama Ratu Pantai Selatan dulu pernah diperangi sama Kerajaan Demak dan Kerajaan Agung. Hampir dikalahkan kerajaan sini, nungsun kekuatan sama Ratu Pantai Selatan dibantu sama Kerajaan Jogja, Mas. Itu sejarahnya. Becak keraton sini 20 becak yang bisa mandu bahasa Inggris ini teman saya Pak Tri. Oh, yang ini itu itu ada 5, Mas. tour guide bahasa Inggris ya? Iya. Tour guide-nya. Nah, yang megang sekarang Paku Buwono ke-13 ini, Mas, usianya sudah 73 tahun. Siapa namanya, Pak? Ini namanya Suryo Hangabei. Suryo Hangabei. Iya, Suryo Hangabei. Saudara kandung ada 10 anak, yang pertama kan perempuan. Kalau perempuan tidak boleh jadi raja, cuma dikasih area sekolah yang di dalam keraton seperti kiri jalan ini mulai TK sampai SMK, Mas. Semuanya dikasih nama Kasatrian. Oh, jadi dikasih nama yang cewek anak pertama ya? Yang cewek gitu. Jadi mulai TK sampai SMK. Nah, Pak Jokowi dulu waktu belajar sekolah SMP kan di sini di kiri jalan ini di SMP Kasatrian ini. Pak Jokowi juga di sini belajar? Iya, itu waktu sekolah SMP, Mas. Tapi rumahnya kan Sumber sana, dekat Stadion Manahan. Iya. Sebulan usianya pun sudah 205 tahun sampai sekarang ini. Namanya Pura Mandira Kota untuk persembayangan para agama Hindu. Ya, kalau masih buka, Mas, nanti lewatnya sini besok kalau kembali sini lagi, tapi Sabtu itu malah rame sekali. Sabtu. Iya. Oh, lewat masuk sini? Iya, lewatnya kan sini museum. Ya, ini, Mas, yang dibilang pahlawan nasional atau PB ke-6. Karena apa dibilang pahlawan nasional? Dulu pernah mendanai perangnya Diponegoro, nolak Belanda masuk di Indonesia dulu. Pertama yang nolak ini raja yang ke-6 ini. Iya, namanya siapa? Sinuwun Bangun Topo. Sinuwun itu raja atau Paku Buwono, Bangun Topo itu namanya. Maka dari itu raja ini sakti waktu ke-6. Saktinya apa yang diandalkan? Senjata Jawa yang di samping ini keris Kiai Jala atau wakik merah kelima masih di dalam museum, Mas, sampai sekarang pun. Ditembak sama orang Belanda sampai 20 kali itu diculik di Ambon sana, Mas. Ada orang Jawa jadi pengkhianat kerja sama-sama Belanda ini dihapusi. Lah gimana cara ngapusi? Raja ini Belanda mau menyerah, tapi raja harus di Ambon sana, saya antar ke sana. Itu jadi kan dihapusi sama orang Jawa dan Belanda. Ternyata sampai Ambon dibunuh, ditembak sampai 20 kali nggak bisa mempan. Matinya cuma dipotong burungnya, Mas, ini. Jadi sia-sia ini matinya. Oh, dipotong burung? Iya. Itu kalau nggak dipotong burungnya kemungkinan nggak bisa mati. Ditembak 20 kali pun nggak bisa mempan kok. Nah, terus belakang rumah ini namanya Sidikoro. Sidikoro itu artinya untuk nyidik perkara. Seandainya anak raja yang salah, pegawai yang salah, istri pun yang salah harus dipenjara di belakang patung ini. Oh, ada penjara di sini? Ada, ini belakang patung ini namanya kan rumah Sidikoro. Nah, gitu, untuk nyidik perkara. Anak raja salah pun dipenjara situ. Tapi sekarang sudah dikosongkan karena apa? Mitos-mitos di dalam keraton ini makhluk halus maksudnya. Ini masih untuk syutingan. Kadang-kadang syutingan mulai jam 12 malam yang dibilang dunia lagi gitu. Oh, pernah juga di sini ya? Iya, jadi ngambilnya di Sidikoro, dalam kayunan atau rumah keputren. Nanti saya kasih tahu. Jadi berhenti biar tahu gitu. Lanjut nih. Iya. Kayak keraton, Mas, masuknya komplek
pegawai keraton ada 200 kakak sampai sekarang pun nggak dikasih sertifikat. Maksudnya pegawai Yang jadi keraton pegawai, gimana? iya. Oh, Jadi yang masih pernah kerja di keraton? Iya. Di sini kompleknya? Heeh. Komplek tempat pegawainya. Seandainya sudah tidak kuat kerja, sudah tua, ya ganti anaknya. Kalau ada yang ganti diusir sama orang keraton sini. Oh gitu. Ya maka dari itu sampai sekarang nggak dikasih sertifikat, walaupun sudah mewah dibangun sendiri seperti ini. Kalau dikasih sertifikat satu persatu kemudian sudah habis jual, maksudnya itu. Jadi pindah nama gitu. Jadi tanahnya masih punyanya keraton. Lah sejarahnya keraton Jogja dan Solo, Mas, yang dibilang Mataram itu kan ada dua. Solo belah barat sana, Mas. Itu yang ke satu. Terus kedua pindah di Pleret. Pleret itu Bantul, Jogja. Setelah kedua, terus 3 kali kerajaan balik lagi di kota Solo itu di Mataram Pajang. Itu arahnya ya barat sana. Dulu punya anak 4, laki-laki 2, perempuannya 2. Maksudnya yang besar dibuatkan keraton yang seluas 54 hektar itu yang sini, anak yang pertama. Dikasih identitasnya PB itu Paku Buwono. Adiknya dibuatkan di Yogyakarta, di Jogja sana seluas 28 hektar sudah termasuk Malioboro, masih identitasnya HB. HB itu apa? Sri Sultan Hamengkubuwono atau Pakualaman. Terus kota Solo itu dikasih nama tambahan, dulu cuma Solo. Terus dikasih nama tambahan Surakarta Hadiningrat. Surakarta itu artinya Solo. Hadiningrat itu nama dari keraton. Maksudnya tambahan gitu loh setelah merdeka. Oh iya, dikasih nama tambahan ya? Iya. Dulu cuma Solo doang. Berarti itu yang pertama kan yang ini, Mas. Masuknya keempat baru tetap di sini sampai ke 9, pintunya hadap selatan. Keraton sana itu malah belakang, tapi sekarang dibalik. Oh, tadinya di sini. Pintu depan. Ya, ini yang depan. Maka dari itu rumah sangat tua ini keluar pintu gerbang ini namanya terasnya keraton zaman Raja ke-9 itu usianya sudah 204 tahun di sini. Jadi walaupun rumah peninggalan sejak zaman dulu masih untuk merengeti Maulud Nabi. Seandainya merengeti Maulud Nabi 8 tahun sekali raja naik di tengah rumah ini diapit sama istrinya meriam, dua-duanya dibunyikan setiap jam 12. Nah ini kanan jalan ada hewan albino seperti kulit Belanda. Oh, kebo bule itu ya? Iya, Kiai Slamet namanya. Namanya siapa? Kiai Slamet, Mas. Kiai Slamet. Iya, dikasih nama Kiai Slamet dulu yang minta tuh mbaknya Kiai Pleret. Kiai Pleret itu setelah dipegang Raja ke-10 dulu pindahan dari keraton Padang sana, Mas. Setelah untuk bunuh Haryo Penangsang tumbaknya hilang sampai berapa tahun yang nemukan Mangkurat Agung yang ke-10. Maka dari itu mau mondok di keraton sini sampai akhir zaman, seandainya raja bisa nyari hewan albino itu masih tetap di sini. Maka dari itu yang ini nanti untuk induan, yang sana kan banyak. Kandangnya pun ada tulisannya Maeso Pusoko. Maeso itu kerbau, Pusoko itu senjata gitu. Jadi yang diandalkan keraton sini atau raja ke-10. Nah ini kalau mati pun dikapani, Mas. Wah, iya, karena saya selam tempat batu-batu samping rumah ini untuk ngubur ini sudah ratusan hewan. oh gitu. Iya. Oh, Yang dikuburnya di sini sana, juga? Ini kemarin usianya sampai 79 baru mati. Karena apa? Cuma lahir ceprot, gak ada orang nyakiti. Juga Tapi ada yang ini? Gitu. Ada apa? Generasinya gitu? Iya. Jadi dipocong seperti manusia persis yang pakai agama Islam. Jadi sampai tua, sampai mati sendiri gitu. Nggak ada orang berani ngapa-ngapain. Karena kalau ngumpul banyak, Mas, ada 40-an lebih. Kalau ngumpul? Ya, yang tersebar di ladang-ladang gitu, walaupun makan tanamannya Pak Tani ya silahkan. Itu nggak ada orang berani nyakiti. Oh gitu. Karena kalau makan tanaman dimakan, gitu namanya yang masih percaya sama keraton sini kan ngalat berkah itu. Ngalat berkah ini maksudnya biar baik, melimpah panenannya gitu. Hitam itu dulu keturunan dari Ponorogo, Mas. Yang hitam itu. Tapi yang banyak itu boleh semua turun dulu, enggak apa-apa. Foto-foto ini pakai HP atau di video. Dulu peti-peti mati masih di dalam situ. Di dalam ini? Iya, depan ini loh, Mas.
tutup gordennya ini kain ini sutro ini ya sudah ratusan tahun belum diganti ini. Karena apa? Kalau teras dari Mataram ya Solo ya Jogja itu kalau ada yang mati harus dimakamkan di Mogiri Bantul Mas, Jogja. Harus dibantu. Tapi selain teras dari Mataram ya nggak boleh, apalagi Butin Pak Harto. Mau turun dulu boleh Mas? Ini dalamnya ada peti mati. Ada. Oh. Nggak ada mayat-mayatnya kan? Oh sudah nggak ada. Peninggalan peti matinya ya. Ya, jadi ini peninggalan dari Raja ke-10. Semuanya kalau meninggal sampai sekarang pun dimakamkan di Mogiri sana. Itu yang teras dari Mataram. Lain kalau sama Ibu Tin dan Pak Harto. Maaf kalau Ibu Sambernyowo pindah dari Jogja sana. Jadi wakil Raja ke-10. Setelah nggak condong sama Belanda, merangi Belanda dan Raja sini, hampir dikualahkan kerajaan sini karena dulu yang diandalkan Brongot Setan Kober, pakai senjata Jawa. Mau didamaikan tapi minta area kota Solo harus dipirang jadi dua. Itu batasnya apa? Jalan Slamet Riyadi atau rel. Maka dari itu sampai sekarang rel itu nggak boleh dipindah sama Pak Jokowi. Untuk sejarah zaman kerajaan jangan dipindah mana-mana gitu. Terus dibuatkan keraton seluas 11 hektar dikasih nama Keraton Mangkunegaran Kadewata. Maka dari itu yang nggak condong sama Belanda, Jogja dan Mangkunegaran itu ciri khas catnya kan hijau dan kuning. Kalau sini kan putih biru sejak zaman Belanda. Zaman Belanda gitu kan dari tahun 1841. Nah ini ya bijak dari keraton ini yang biru-biru ini. Tapi Pernah diganti ya? Ini nggak ada pembaruan ya? belum ada Posisinya gini gitu ya? Iya, posisinya cuma begini sejak zaman dulu. Ini kan atapnya kan masih kayu ya Mas. Iya. Ini kan kayu, ini bukan beton. Nggak ada renovasi sampai sekarang ini dulu. Tidak ada. Dan waktu dikeluarkan Mas, waktu dikeluarkan baru berapa 6 tahun itu ada anak muda dan semuanya kalau dikumpulkan ada 46. Yang paling banyak itu yang ke-10. Sejak mulai Dadap Utara istrinya yang ke-10 itu 43. Zaman kerajaan itu perempuan dikenal sama raja itu bangga, apalagi dinikah sendiri pun mau enggak. Di atas pintunya masih ada logonya PDI, PDI itu Pakubono, Eknya karo Malus dulu. Sampai sekarang masih ada. Iya. Seperti ini, kanan jalan ini rumah raja yang ke-9 dulu. Luasnya ada setengah hektaran ini Mas. Ini? Iya. Yang kanan? Kanan jalan ini, dalam kalian. Nah jalannya dalam itu rumah. Kajem itu 9, jadi peninggalan dari Raja ke-9, penghuninya ya anak cucu Mas. Saya bilang tadi untuk syutingan jam 12 malam itu ngambilin di koron dalam talunan atau rumah keren. Wah, becaknya pada dibuka ini, nah wisata tenan ini. Wah, betul Mas, susul. Ya, ini rumah istri dari Permaisuri zaman dulu yang Kanan? ya. Mas, nanti hujan loh kalau nggak ditutup. Yang keraton juga banyak tinggal apa? Oh ya. Paling tua itu yang depan sana juga, belok kanan. Masih Masih sudah 4. Masih kuat ya? Ya, 4 tahun.
Nah, kalau teman saya yang kiri ini Pak Erwin. Pak RW. Semanggi. Jadi berangkap untuk RT RW. Merangkap. Nah, ini kemana jalan? Yang mana? Rumah ini sering diinovasi. Ini. Iya, ini karena untuk pimpinan para artis itu seandainya pimpinan di keraton pasti nyampe sini. Oh, ini rumah. Namanya pun sudah pernah 3 kali ada pimpinan di sini. Maksudnya dibuatkan. Iya. Kan tadi dipanggil di jalan ini. Oh, dipanggil ke sini. Iya. Padahal 42 yang kiri itu setahun pun belum tentu dipanggil. Iya ya. Karena apa? Kalau zaman sekarang, zaman dulu itu aja tinggal yang disayang. Siapa yang disayang pasti sering dipanggil. Kalau Raja ke-12 yang ini, kiri jalan ini, luasnya ya hampir setengah hektaran ada rumah-rumah raja zaman dulu itu ya hampir sama bangunannya itu. Karena rumah Jawa. Wah, kalau untuk kepentingan orang Belanda itu pakai becak sampai 15 becak ya seperti ini. Jadi nggak boleh dicampur, kalau dicampur ya lain itu kan nanti jadinya gimana gitu. Iya ya. Ini kalau nggak salah itu mobil bilangnya itu pada datang pakai becak ini kan tamu dari kementerian. Mana? Saya bilang tadi 8 becak gitu. Oh, tamu dari kementerian itu. Kalau wakilnya Menteri Wisata kemarin udah pernah pingsan gitu. Waktu acara tinggalan dalam itu ulang tahun Mas. Jadi ini yang jabat ke-13 ini baru 18 tahun Mas. Oke guys, sampai kita Lama mana teman ya? Di pasar, Oh. nunggu di parkiran.